Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang telah mendidik dan mengajar kita, terkhusus kepada alina al-mukarram al-maghfur lahu Haji Abdul Rahman Abu Dalil, pengarang kitab Nifrasul Hajj, yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, terus pula kepada almarhum al-maghfur lahu al-ustaz al-hajj Muhammad Azwar Qamaruddin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang akan kita bahas adalah kitab An-Nibras Al-Wahhaj. Telah disinggung sebelumnya apa artinya An-Nibras. Pelita, apa lagi? Cahaya, apa lagi? Kebenaran, apa lagi? Obor, apa lagi? Nggak ada, itu sih. Ya, jadi Nibras itu dapat diartikan pelita, obor, lampu, atau segala sesuatu yang menerangi, yang memberikan penerangan, itulah namanya Nibras. Oke? Bukan hanya sekedar benda, akan tetapi segala sesuatu yang menerangi kegelapan, itulah namanya Nibras. Kalau suluh, kalian tahu dibilang suluh, kalian tahu dibilang suluh, pernah dengar kata penyuluh? Pernah dengar? Sebenarnya artinya Nibras itu adalah suluh. Suluh itu sesuatu yang menerangi.
Makanya ada profesi namanya psikologi yang memberikan penerangan kepada umat. Kemudian itu dari segi makna bahasa. Ada dari segi kiasan. Apa itu? Ibarat sesuatu yang menerangi kebodohan. Sesuatu yang menerangi kebodohan. Contoh, apa sesuatu yang menerangi kebodohan? Apa? Ilmu. Ibarat guru yang membimbing murid, maka guru ini disebut ikhlas. Ibarat kitab yang menjelaskan suatu ilmu, maka kitab itu disebut ikhlas. Contoh, al-ilmu nibarasul hayat. Al-ilmu nibarasul hayat. Apa artinya? Ilmu adalah penerangnya hidup. Kalau kalian hidup tidak ada ilmunya, ibarat orang yang berjalan di gelap gulita. Bagaimana kalau kalian berjalan di gelap gulita di jalan yang tidak utuh, bagaimana medannya? Kira-kira bagaimana kau? Hah? Tak utuh, tak utuh, bisa jadi apa istilahnya? Tersangkut kakinya jatuh. Apa istilahnya mengesangkan tarpayunyu? Apa ini? Apa? Terceruk. Apa lagi? Nah, intinya kalau kalian tidak mempunyai keterangan, ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Bagaimana orang yang jalan dalam kegelapan? Tidak tahu bagaimana jalan. Apakah ada pasti? Mungkin ada bohong tidak pernah tidak tahu. Nah, itu orang yang berjalan tanpa kaliin ilmu. Kemudian al-wahaj. Apa artinya wahaj? Apa artinya wahaj? Artinya wahaj. Al-wahaj artinya yang terang, yang menyala-nyala, memancarkan cahaya yang kuat. Itulah disebut al-wahaj. Jadi ini berasul wahaj bisa diartikan sebagai pelita yang sangat terang. Contoh, sesuatu yang sangat terang apa? Matahari. Kalau ada matahari di siang hari, insya Allah itu jalanan terang semua kan? Tidak mudah kok terpeleset, tidak mudah tersangkut untuk bagaimana jalanan, untuk apa tujuan itu. Jadi kita harus memiliki penerangan yang bagus. Makanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut sebagai penerang dalam kehidupan ini. Kenapa dikatakan penerang? Karena beliau yang membimbing umat menuju ke surga. Dan kiasannya dulu berkata almarhum al-Maqburullah Sanusi Baco. Dia bilang begini, Nabiullah Muhammad itu dia bawa pelita, dia bawa lampu. Jadi beliau itu jalannya bagus. Orang-orang yang di dekatnya juga bagus. Siapa orang-orang yang dekat kepada Nabi? Para sahabat, para tabiin. Kita sudah 14 abad berlalu. Lewati 1400 tahun lebih jarak tak dengan Nabi. Ibarat kita di sini
Nabi Rasulullah SAW sudah jauh sana pegang lampunya. Nah, alhasil kita di belakang, aku tutup lagi juga. Seperti itu biasanya guru kita Al-Masmur Rasulullah seperti baca. Ya. Oke, sekarang pertanyaan paling mendasar kepada seluruh santri sekalian, terkhusus kepada kelas 3. Seberapa banyak penerangan atau lampu bekalmu untuk apa? Sudah terangkan? Hah? Sudah terang? Coba satuan kelas 3 kasih tiket katakan kalau nggak ada dua, tiga, empat, lima. Nah, bagaimana penerangan kita? Sudah mampunya kira-kira kita jadikan bekal untuk berlalu di luar sana. Dunia itu gelap, dunia itu gelap dan penerangannya adalah ilmu. Kalau kalian tidak punya ilmu, sudah gelap dunia, jangan sampai gelap juga enggak. Gampang bisa kalau gelap bukan pakai skincare deh. Skincare bisa terbeli dengan uang, uang bisa kalian dapatkan dengan ilmu. Toh? Iya, tidak ada orang bisa dapatkan uang apa adanya ilmu kecuali minta. Minta saja pakai ilmu. Nah, tidak ada orang minta-minta, ada orang, kita kan juga orang mungkin. Tidak ada. Dan mereka begini, pasal buka kasihan sekali. Kayak kalian kalau melanggar ketentuan, bahasa muda, kasihan sekali. Coba perhatikan, kalau ada orang minta-minta, atau pegang apa namanya, kita mandi, dan rumah, dan itu di depan market, bukannya kasihan sekali, kayak terpelawakan tujuannya, badannya lebih besar daripada kita. Kita bisa saja ada di punya. Apalagi jangan sampai kita bilang, walaupun saya tidak sekolah, kak, punya nggak jadi guru. Karena guru, guru itu yang kerja kasar, tangkap, itu juga ada ilmunya. Yang angkat semen di tanah. Dan kan itu satu mobil truk, mobil besar bisa sampai 1.000 semen, baru 2 orang, 3 orang diangkat. Satu semen biasanya digali 108 dan 1.800 rupiah. Satu semen. Kalau 10 semen bongkar baru 18.000. Nah, itu pun kalau tidak mampu tunggu. Nah, kalau kalian punya ilmu, siapa? Kalau mau kaya, hanya ilmu perdagangan. Karena 9 dari 10 itu rezeki harus perdagangan. Ilmu kaya, perdagangan bisnis. Siapa mau kaya di sini? Hah? Apa usahamu? Hah? Sering saya katakan, terjun najat awalam tasbih masalihah. Ingin sukses tapi ingin menempuh jalan ini. Jadi itu orang yang sukses pasti jalannya susah. Karena melalui kesusahan. Tidak pernah tidak. Pasti mereka sudah sering mengatakan dulu itu setiap pagi itu bangun itu susah. Mereka tidak begitu.
Nggak ada yang langsung sukses. Kalau ada orang diturunkan bisnis oleh orang tuanya, mau tidak mau dia juga harus belajar bisnis. Karena kalau tidak belajar bisnis, hancur di usahanya. Begitu pula dengan kalian. Banyak dulu ilmumu. Jangan pernah merasa puas dengan ilmumu. Ya. Mungkin kalian diambil merasa pintar karena apa? Perbandinganmu mungkin sama anak-anak kelas 1. Tapi coba kalau kalian sudah keluar dan sadar ternyata dunia seluas itu. Banyak orang pintar tersebar di sana. Banyak juga orang bodoh. Ya. Terserah kalian mau di barisan mana. Mau menjadi orang bodoh di kalangan orang pintar atau menjadi orang pintar di kalangan orang bodoh. Mau jadi apa? Contoh, ada kelas unggulan, kelas A, B, C, D, E, F, P, N. Kalian mau menjadi yang paling rendah di kelas unggulan atau menjadi ranking satunya di kelas F? Hah? Mau jadi mana? Nah, itu pilihan bukan kalian. Tapi kalau kalian bisa ada ranking satunya di kelas F, atau di kelas F, atau paling bodoh. Kalau kalian dikalahkan oleh pintarnya orang, karena ada orang memang kalau dikasih tahu langsung paham. Kalau kalian dikalahkan oleh pahamnya orang, maka kalahkan dia karena adab. Nah, kalau kalian dikalahkan oleh harta, jangan kalian dikalahkan oleh ibadah. Ingat gitu. Guru Tabari pernah mengatakan, jangan cari banyaknya sesuatu, akan tetapi cari berkahnya. Walaupun sedikit, yang berkah daripada banyak, ternyata bikin hal-hal yang salah. Ya. Ada orang dasar kalau kita lihat secara sekilas enak sekali hidupnya, banyak uangnya, bisa beli ini itu, setiap bulan ke luar negeri, tidak pernah bersekolah. Ingat, orang jangan kalian kira kalian akan dihukum gara-gara meninggalkan sholat. Akan tetapi orang yang meninggalkan sholat sebenarnya sudah kena hukuman. Hukumannya apa? Dia tidak sadar bahwa sholat itu. Kalau kalian sudah ada dalam hati hanya perlu tidak saya sholat, itu sudah hukuman dari Tuhan itu. Kenapa tidak bisa? Jadi dalam kasih sadar ke Tuhan. Bilang sholat itu begitu. Sholat itu. Hati-hati. Jadi cari berkahnya sesuatu dan cari banyaknya. Tapi hukum yang bagus, banyak tomi, berkah juga. So, Ibni cita-citanya sebelum masuk dia Muhammad 30 juz. Tapi alhamdulillah hampir dihafal juz 30. Nah, mirip-mirip ji sama-sama 30. Tidak apa-apa dengan tidak ada. Banyak sekarang anak kuliahan tidak tahu mengaji. Insyaallah ini. Tapi bisa mengaji kan? Sudah pernah keluar pengertian gede. Sudah pernah keluar pengertian. Hah? Di mana? Di Samata. Belum pernah juga di Samata.
Ini nawar, masya Allah. Ini jadi imam besar ini nawar. Oke, yang kelas 3 saya lanjut di UPRI. Itu kan ada saya lihat. Saya nanti sudah dari UPRI. Jadi saya ke ini nawar sama UPRI. Padilla, Nasrin sama ini. Bukan, sama ini. Jadi, ya aku mau nyesal nanti saya keluar. Oke, jadi sekarang sudah tahu apa artinya nih Rasulullah Hajj. Siapa bisa baca itu di bawahnya? Hah? Jami, Jami, coba baca Jami. Satu dua siapa bisa baca? Belum ada. Semuanya belum. Kalau raja gimana? Bapak, SMK, SMK apa? SMK sama apa itu? Oh, bagus. Dulu kalian, kalau kalian beberapa tahun ke depan, usahakan hindari bilang dulu banyak saya hafalanku, tapi sekarang tidak ada nih. Saya tidak mau dengar kata-kata itu terucap dari kalian. Dulu sejak hari nggak punya terus sama Ustaz Fajri. Tas andalanku itu kalau punya terus. Tapi karena durhaka kak, tidak semua apalah. Serius. Kalau kira itu hafalan tidak berpengaruh ke oleh tingkat taat dan tidaknya jalan kepada Tuhan, berpengaruh sekali. Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi al-'asim. Ilmu itu cahaya dan cahayanya Tuhan tidak akan diberikan kepada orang yang pandai maksiat. Kalau kalian sudah maksiat, durhaka, mungkin kalian paham masalah ini. Nanti keluar tuh tinggalkan apa? Dengan juga. Jadi penjaya ini jadi imam besar mesti dijamin. Kenapa itu? Kenapa aku berteriak? Siapa yang berteriak?
Rifki Hasan. Siapa boleh? Ya. Jadi usahakan agar tidak lanjut. Masa coba lanjut. Jangan bawa cerita keluar. Jangan hanya menelan jalan sendiri. Berjalan terangi juga orang-orang di sekitar. Kalau nanti keluar itu berbun, berikan dong tidak mau atau masyarakat. Kalau kalian sudah dilabari, ada ustaz di situ. Ya, sudah terlabari, anak pondok itu. Jadi di saat kalian keluar naik motor, balap-balap, ngata-ngata, mereka kalian akan dilabari. Kenapa anak pondok begitu? Betul. Kalau kalian tinggalkan atau misalnya tidak tinggalkan sholatmu, kalian akan dilabari. Kenapa anak pondok begitu? Usahakan orang bilang, wah ini memang tahu kalau anak pondok. Demi ini nanti kalau keluar jamin jangan suka dice-dice perempuan jadi. Saya tahu memang menjadi. Dia, iya. Nah, kalau ganteng gitu perempuan yang cari ke. Jadi, kira Ince sudah kedua. Belum, belum. Jangan kelas-kelas sih. Katanya aku sering-sering sakit. Nah, jangan suka sakit. Aku iya, kalau sakit kita tanggung di rumah. Sering baik-baik. Siapa yang sudah sakit? Sakit kelas. Kenapa Jen? Kenapa kau? Oke, sekarang kita akan mendengarkan ringkasan ulang kitab An-Nifras Subhat, walaupun hanya sekedar judulnya, dari santri atas nama Nasril. Yang lain nanti saya juga minta kalau mau membantu cara Nasril atau bagus, saya minta yang lain lagi. Nah, itu dari segi bahasa. Sedangkan segi bahasa sesuatu yang menilai kebodohan. Ya. Arti al-bahas yang terang, tidak hanya al-bahas kita yang terang, contoh, ini, ya Allah. Jadi, coba kita dengar, itu yang ganteng. Siapa merasa ganteng di situ? Tidak ada. Anda merasa ganteng di situ? Tidak ada. Betul. Siapa? Afif. Oke. Kalau bintang lanjut mana? Coba Afif berdiri. Afif berdiri. Afif, andai kata kau diberikan atau kembali di salah satu santri baru, apa hal di pondok ini atau
apa kelakuan yang akan kau perbaiki? Hah? Apa? Apa lagi? Seandainya dulu pas tuh masih awal masuk begini kan apa? Yang punya barang yang banyak. Apa lagi? Tidak ada nih. Jadi kenapa kau tidak bilang ketika itu dari dulu saya coba makan nasi? Insya Allah tidak pilih makanan mak lain itu. Saya yakin semua kalau dia mau tamat pasti ada dalam hatinya. Karena itu tidak dari dulu yang begini nih. Kenapa dari dulu tidak tadi kamu hafal kalau sendiri itu bisa juga. Toh, kenapa tidak dari dulu dia terbuka dengan dirinya? Tidak jangan senyum-senyum terus. Cuma sekali udah tinggal profil. Eh. Oleh karenanya kalian yang kelas satu, walaupun kalau masuk kelas satu sekarang tidak terasa waktu begitu ke kelas 3. Mana asal yang kalian itu asal tuh. Asal masih saya ingat dulu menyanyi bukan itu apa di tempat itu kelas satu kan? Masih saya ingat di kelas belajar sana yang buku-buku sekarang sudah dapat sudah bergizi karena sering makan yang tinggi. Perintah dari hukum dan semutan. Ya kan? Cara itu nanti tuh sudahnya gitu. Satu, satu ya. Kenapa ya? Kalau bercahaya sini bawah sehingga menutup wajahmu, atau terlalu cantik kau merasa dirimu, dan kita tidak mau melihat. Kalau tidak mau melihat, balik ke kehidupanmu. Sekarang kita sudah langsung masuk ke kitabnya. Termasuk banyak orang yang belum hadir. Fokusnya mereka terlalu berbicara. Intinya, nifas berarti cahaya atau cerita yang sangat terang. Jadi, sifatul Isra wal Mi'raj. Ini isinya adalah tentang hikmahnya Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab ini diceritakan kejadian bagaimana Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Berapa kali Nabi dibelah dadanya, dicuci hatinya, mesti ada berapa kali. Apa saja yang pakai Nabi bertemu dengan Allah, ada berapa macam kendaraan? Ada berapa? Ada berapa?
berapa? Hmm? Ada berapa? Ada 5. Enggak tahu kan? Ada di kitab ini. Makanya baca itu. Ada di kitab ini. Kenapa saya tahu? Saya baca ini kitab, saya baca ini hari, besok sorenya sama. Masalah saya. Ya, saya tahu. Ya. Apa saja umpamaannya pada saat nanti diantar oleh malaikat Jibril melihat orang-orang yang disiksa, ya, diumpamakan. Bahkan di situ ada ceritanya itu matahari tidak jadi tenggelam, matahari sudah hampir tenggelam, tidak jadi ditunda dulu tenggelamnya. Ada di situ. Kenapa bisa ditunda itu tenggelamnya? Ya penasaran? Silakan ikuti pengajian-pengajian selanjutnya. Barakallahu lakum. Allahumma shalli afdal as-salati ala ashabi rasulati Inna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumah Kawin kita Ibatika sudah Zakara Kiruna Zikrika Lugafirun Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.